Step pertama yaitu mencuci tangan. Yang pertama, tuang cairan hand drop atau sabun ke telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dan arah memutar. Step kedua, usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Step ketiga, gosok sela-sela jari hingga bersih. Step keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mencuci. Step kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Step yang terakhir, letakkan ujung jari berbentuk kuncup ke atas telapak tangan, kemudian gosok memutar berlawanan arah jarum jam perlahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Aziza dari 10 Cap 1 ingin menjelaskan tentang proses disinfeksi dan sterilisasi. Di sini kita langsung menggunakan masker. Lalu yang kedua kita menggunakan apron. Lalu kita lanjut memakai sarung tangan rumah tangga. Lalu kita di sini langsung memisahkan. Yang pertama ada alat makan yang terdiri dari pelato, ada infeksius sama yang non infeksius. Yang infeksius ini yang mengidam penyakit lebih serius. Lalu ada sendok dan garpu. Lalu ada gelas. Lalu yang kedua ini ada alat tenun seperti kain. Nah, lalu ada alat stainless yaitu seperti bengkok, ada bak instrumen dan pinset anatomis. Lalu ada bak BAB atau BAK yang terdiri dari pispot dan urinal. Lalu di sini juga ada keranjang, ada tempat sampah non medis, ada tempat sampah medis, ada klorin 0,5%, ada lisol, cairan lisol 1-3%, ada air panas untuk merendam plato infeksius, lalu ada laundry. Lalu di sini juga ada tromol steril yang isinya tuh ada duk steril. Lalu kita masuk ke tahap pencucian alat makan. Yang pertama, jika terdapat sisa makanan di dalam plato, kita buang ke tong sampah non medis. Sama plato infeksius juga kita buang ke dalam tong sampah non medis. Lalu step yang pertama, kita harus mencuci gelas terlebih dahulu karena biar tidak bau amis. Bau amisnya itu mendapatkan dari sisa makanan yang ada di plato. Jika terdapat cairan di dalam gelas, kita buang ke wastafel. Lalu kita bilas di air mengalir. Lalu kita menggunakan sabun cuci piring, lalu kita lalu kita bilas menggunakan air mengalir. Lalu dikeringkan dengan cara pronasi atau tengkurap. Lalu yang kedua ada sendok dan garpu, sama seperti gelas, kita cuci di air mengalir, lalu kita pakai sabun, lalu kita bilas menggunakan air mengalir, lalu dipronasi atau dikeringkan secara tengkurap. Lalu yang ketiga ada plato. Plato sama kayak yang tadi, yaitu di air mengalir kita bilas lalu menggunakan sabun cuci piring, lalu kita bilas menggunakan air mengalir. Dikeringkan juga dengan cara pronasi.
Nah, lalu ada lagi nih yang fotoinfeksius, sama seperti yang tadi kawan-kawannya, menggunakan air mengalir. Lalu kita pakaikan sabun, kita bilas menggunakan air mengalir, lalu kita rendam di air panas, suhunya 40 sampai 60 derajat Celcius selama 30 menit. Jika sudah, kita ambil lalu kita bilas di air mengalir, lalu kita tengkurapkan atau dengan cara pronasi. Lalu kita buka sarung tangan rumah tangga. Setelah kita membuka sarung tangan rumah tangga, kita buang ke tong sampah medis. Lalu kita memakai hand sanitizer. Lalu kita memakai hand spoon. Jika sudah memakai, kita langsung ke sterilisasi alat penun. Jika terdapat kotoran pasien seperti darah, spertum, dan lain-lain, kita kucak di bawah air mengalir. Seperti ini. Lalu kalau sudah, kita bilas di air mengalir. Lalu kita rendam ke cairan klorin 0,5% selama 30 menit. Jika sudah, kita bilas di air mengalir, lalu kita kirim ke laundry. Lalu kita masuk ke sterilisasi alat stainless. Yang pertama ada bengkok. Jika terdapat cairan tubuh pasien seperti darah, spertum, dan lain-lain, kita buang ke spolpat. Lalu ada bak instrumen. Jika di dalam bak instrumen terdapat sampah bekas pasien seperti kasa, lidi, atau tisu, kita buang ke tong sampah medis. Lalu kalau sudah, jika di bengkok terdapat cairan tubuh pasien yang mengkat, kita gosok menggunakan sikat perlahan-lahan sambil di air mengalir. Jika kalau sudah, kita rendam di cairan klorin. Ini selama 10 menit. Cairan klorin 0,5%. Lalu yang kedua di cairan lisol 1-3% selama 30 menit. Lalu kalau sudah keduanya, kita bilas di air mengalir. Jika sudah, kita lap menggunakan lap kerja. Seperti ini. Lalu kita masuk ke sterilisasi alat. Yang pertama, kita cek apakah alat ini bisa digunakan atau tidak. Jika nyala, berarti masih bisa digunakan. Lalu kita cek di dalamnya, apakah sudah kosong atau belum. Ini sudah kosong. Lalu kita ambil alat yang ingin disterilisasikan. Lalu kita masukkan di bagian bawah. Ada bengkok secara terbalik. Lalu ditutup. Di bagian bawah ini menggunakan sinar ultraviolet dengan 180 derajat Celcius dengan waktu 1 jam. Kalau yang di bagian atas menggunakan
sinar ozon 170 derajat Celcius dengan waktu 2 jam. Di sini jika kalian ingin memakai bagian bawah, kalian pencet tombol lower. Jika kalian ingin memakai bagian atas, kalian pencet tombol upper. Jika sudah alat sterilisasinya, biar hasilnya lebih maksimal, kita tunggu dulu 10 menit. Lalu kita sambil menyiapkan duk steril di dalam teromol. Mengambil menggunakan korentang. Di sini kita tidak boleh menyentuh bagian dalam, hanya bagian luar saja. Lalu kita ambil menggunakan korentang alat yang sudah disterilisasikan. Di sini ada bak instrumen. Lalu ada pinset anatomis. Kita masukkan. Lalu kita tutup. Seperti ini. Tidak boleh menutup bagian dalam, guys. Kita rekatkan aja ke dalam karena ini kegedean. Sama ini ini. Lupa. Jika di sini kita tulis nama alat, bak instrumen, pinset, lalu tanggal berapa sekarang? Tanggal 2/9/2025. Jam berapa sekarang? Sekarang jam 9:21:08. Lalu kita coba. Lalu kita rekatkan menggunakan indikator tab. Lalu kalau sudah seperti ini, kita taruh di tempat yang sudah disediakan. Kalau sudah lebih dari 7 hari, maka alat harus disterilisasi ulang karena sudah tidak steril. Lalu kita lanjut ke step pembersihan BAB dan BAK, yaitu ada feses atau pispot dan ada urin atau urinal. Jika terdapat kotoran pasien, kita sikat menggunakan sikat WC. Kita buang ke toilet. Lalu jika di urinal ada cairan bekas pasien, kita buang ke spot juga. Lalu kita bersihkan di air mengalir. Lalu kita rendam ke
cairan lisol 1-30% selama 10 menit. Jika sudah, lanjut kita gunakan air mengalir, lalu kita taruh secara cangkur. Biar apa? Secara seperti ini, biar tidak ada jamur yang menumpuk di dalam sini. Lalu jika sudah, kita lepas sarung tangan, headphone ini, kita buang ke tong sampah medis. Lalu kita buka masker. Yang terakhir kita buka apron. Itu aja pengertian dari saya. Selebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.